Bagaimana sebenarnya para pelaku pembobol rekening dan juga kartu kredit bisa memuluskan aksi-aksinya dengan mudah? Kita akan tanyakan kepada pakar keamanan siber, Pratama Persada. Pertama, terima kasih ya waktunya ya. Ini kita memang harus langsung menanyakan kepada pakarnya. Keamanan siber kita sepertinya saya sudah bisa bilang di ujung tanduk ya. Betul. Melihat menelisik kasus Ilham Bintang, yang langsung soroti adalah apa? Jadi di sini kalau menurut saya bukan hanya pelaku kesehatannya aja yang salah, tetapi banyak institusi di pemerintahan kita yang perlu dibenahi dan perbaiki. Gitu. Yang pertama adalah data. Si H gitu, dia orang Oknum IT, perbankan, oknum perbankan gitu, dia memiliki akses terhadap data SLK-nya OJK, ya kan? Nah, bagaimana ceritanya seorang ahli IT bisa mendapatkan akses itu? Kan nggak mungkin. Dari OJK-nya juga, menurut saya juga harus ada perbaikan sistem. Kenapa? Karena ketika sistemnya itu diakses oleh orang dan aksesnya itu akses yang mencurigakan, karena ini si H ini nggak cuma sehari dua hari dia ngakses datanya, dia ngambilnya banyak sekali dan dalam waktu yang sangat lama gitu. Oke. Bagaimana caranya si pelaku ini yang sudah mendapatkan SIM card baru, lalu bisa membuka mobile banking atau SMS banking milik Ilham Bintang? Nah, sebenarnya sebelum ke situ ada lagi masalah ini di provider. Gitu, ya kan? Bagaimana ceritanya dia bisa memberikan SIM card duplikasi dari nomornya Pak Ilham Bintang, gitu, dengan autentikasi identitas yang palsu. Karena cukup dengan nomor NIK gitu saja, nomor induk kependudukan. Dia gini, kan provider ini dia punya kerjasama dengan Dukcapil, ya kan? Nah, Dukcapil ini kan dia memberikan akses kepada provider, kepada bank, ada sekitar berapa ribu entitas gitu yang kerjasama dengan Dukcapil. Artinya apa? Provider ini bisa mengakses data Dukcapil sebenarnya. Harusnya perlu dibuat sistem yang lebih baik lagi. Misalkan dari Dukcapil gitu, ya provider inilah modal dikit lah. Ya untuk autentikasinya jangan pakai secara KTP secara fisik. Misalkan beli alat biometrik, fingerprint lah gitu, yang murah-murah gitu. Kan orang bisa fingerprint, kita tinggal bisa lihat hasil datanya. Bener nggak? Namanya Ilham Bintang ya fingerprint itu, ya kan? Nggak sesuai dengan SOP, kemudian dia mengakibatkan terjadinya adanya fraud perbankan, ya kan? Ini kan pidana sebenarnya, ya kan? Terus apa tindakannya terhadap Indosat? Nggak ada kan? Apa cukup memecat petugas yang menerima pergantian SIM card itu? Ya terlalu kecil dong, nggak akan jerah itu provider kalau misalkan tidak ada hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang kita miliki gitu. BPR-nya gitu, dia yang awalnya mengakibatkan ada kebocoran data gitu. Masa yang disalahin cuma orang IT-nya? Ya banknya juga salah dong. Kenapa Anda tidak memiliki sistem untuk melakukan pengawasan terhadap data-data punyanya OJK gitu. Saya ingin tahu nih, ini salah satu contoh ya, misalnya ini menjual database seperti ini cukup nggak untuk membobol rekening? Nah ini nih, ini kan ini adalah page saat dia sebelum membuka ya. Dia klaimnya punya 900.000 lebih database grade. Ada grade-nya ini? Ada grade-nya. Grade A. Kenapa? Karena di situ terteranya orang-orang yang memiliki deposito dari mulai 100, 500 sampai 4 miliar. Sampai 4 miliar. Sampai 4 miliar ya, ada ya. Gitu. Ini bagaimana? Ya, Pratama? ini kan udah jelas sekali bahwa memang data ini diambil dari institusi perbankan kita. Ya, oknum perbankan ya. Nah, bisa dari oknum perbankan, bisa dari hackers yang bisa masuk ke sistemnya oknum perbankan. Kenapa Anda tidak membuat sistem yang bisa mengamankan data nasabah? Contohnya misalkan, dia bisa ngambil seperti ini, artinya apa? Datanya yang di bank itu tidak di-encrypt. Tidak di-encrypt itu artinya tidak disandi gitu, tidak diacak gitu. Sehingga ketika orang ngambil dia bisa baca. Diambil mentah-mentah. Diambil mentah-mentah. Padahal kalau yang benar, database itu di-encrypt. Jadi siapapun yang bisa masuk mengakses database itu, dia nggak akan bisa baca apa-apa. Ini kan nggak mungkin ngambil satu-satu nih, Mbak. Karena kan ada ratusan ribu data gitu. Kemarin baru terbuka ada sekitar 700 juta email dengan password gitu, itu dijual di black market, di dark web. Ada web jual akun email gitu, ya kan? Artinya apa? Kalau kita nggak pernah ganti password email kita, berarti orang yang membeli data itu dia bisa masuk login ke alamat email kita. Gitu. Oleh karena itu kenapa kita harus mengganti password secara rutin minimal 3 bulan sekali. Terima kasih Pak Tama. Kita akan temukan fakta berikutnya.
Sudah sampai di otorisasi jasa keuangan, bagaimana tanggapan mereka tentang kasus-kasus yang beredar, khususnya juga yang terbaru kasus Ilham Bintang yang mengalami kerugian setelah rekeningnya dibobol oleh para pelaku. Apa kabar, Pak? Kita sedang ada di Gerai Slik ya? Betul, di Ini Gerai lantai Slik. 2 di kantor OJK ya, OJK, Pak? betul. Apa sih, Pak, ini Gerai Slik, Pak? Oke, jadi Slik itu adalah sistem pelaporan dari bank mengenai setiap pinjaman. Kita maju sedikit, Pak. Ya, Oke. kita pinjaman, itu seluruh orang yang memiliki pinjaman itu bisa diakses melalui Slik itu. Oke. Berbagai macam kepentingannya. Ada yang kadang-kala seperti tadi, dia hanya untuk kepentingan mau melihat sendiri dia punya hutang nggak di mana saja. Oke. Atau kalau dia punya tagihan, misalkan kartu kredit, dia kira-kira sekarang dilihat kualitas pembayarannya seperti apa. Jadi adalah laporan dari bank yang kemudian setiap bank itu bisa melihat, mengakses laporan Slik itu. Ya. Tapi untuk mengakses itu harus ada kepentingannya, harus ada underlyingnya. Underlyingnya apa? Misalkan dia sedang mengajukan kredit ke satu bank, maka dia akan lihat di sistem Slik. Oh, si orang ini punya pinjaman di mana saja, kualitasnya apa saja. Nah, itu kita menggunakan data pokok. Data pokoknya itu adalah nama, tanggal lahir, sama NIK. Si pelaku-pelaku ini, khususnya oknum perbankan yang punya alur itu atau mungkin akses itu, menggunakan BI Checking atau Slik OJK yang memang bisa diakses. Betul. Gimana tuh, Pak, penjelasannya? Kejadian musibah yang menerima Pak Ilham itu adalah karena data tabungan beliau yang dibobol melalui handphone. Di sini nggak ada, jadi kita tidak ada pernah di Slik itu menyampaikan atau mengungkapkan dana simpanan. Karena dana simpanan, dana pihak ketiga itu adalah sifatnya rahasia. Tidak bisa diakses oleh siapapun, even petugas bank. Karena apa? Karena kita masing-masing punya customer identification dan itu beda setiap banknya. Misalkan saya punya di 3 bank akun. Akun saya di bank A, di bank B, bank C pasti berbeda. Itu ada nggak, Pak, mungkin setelah yang terjadi seperti ini ya? Yang pertama, safety atau filter yang dilakukan? Yang pertama, antisipasi nggak? Tentunya sistem ini sudah diperbaiki sejak sebelumnya. Kemudian yang kedua berarti kita harus ada namanya alerting ketika ada unusual access. Ini kan unusual tadi saya katakan, underlying. Ini dari sisi pihak bank juga kita akan melihat bagaimana pengawasan IT-nya dia. Kalau dalam kasusnya, kembali ke kasusnya Pak Ilham Bintang, menggunakan penggantian SIM. SIM card ya? SIM card. SIM card inilah yang kemudian menjadi sumber akses kan gitu. Salah satu sumber? Salah satu sumber akses. Sehingga kalau orang sudah punya SIM card, dia kan otomatis harus masuk ke rekening. Ya kan? Untuk bisa akses rekening, itu dalam M-Banking kita, itu ada namanya user ID sama password. Itu berlapis, dan itu di bank itu dienkripsi. Jadi tidak semua bank bisa, petugas bank bisa melihat itu. Pertanyaannya dari mana user ID dan password, kan gitu. Inilah pihak kepolisian harus mengungkap. Karena kalau misalkan nanti dari data yang nanti kan kita juga pasti akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pak, ada nggak sih Pak catatan di bank tadi permintaan tadi penggantian password sama user ID? Nggak ada. Pak, ada nggak pernah gagal? Misalkan nggak ada. Loh, berarti user ID dan passwordnya betul. Misalkan gitu. Ini saya nggak tahu case-nya seperti apa. Kalau misalkan nggak pernah ada user ID dan password yang gagal atau diminta penggantian, berarti kita harus cari kenapa kok si penjahat itu tahu user ID dan password. Kalau ganti SIM card, ya kan, masukin ke handphone yang baru, kan, saya harus pakai M-Banking kan, ketika ke banking kan harus masukin user ID dan password. User ID dan passwordnya dari mana? Kan input kan. Nah kalau penjahat nggak tahu user ID dan passwordnya, fail. Pihak kepolisian harus mencari tahu dari mana. Nah, kami akan bantu pihak kepolisian. Ini loh Pak, data tracking IT penggunaan nomor ini. Kalau ada bank yang mengetahui dia punya oknum perbankan yang menjual data nasabah dan menyalahgunakan data nasabah, apakah OJK akan memberikan sanksi? Ya sangat keras, Mbak. Apa sanksinya? Bank itu adalah
lembaga keuangan kepercayaan. Kalau sudah nggak dipercayai, bahaya. Ada sanksi nggak Pak? Sanksi ada. Apa sanksinya Pak? Sanksinya bisa berbagai macam. Tentunya kita minta yang bersangkutan dituntut secara hukum. Oknumnya. Banknya juga diminta mereview bisnis prosesnya. Jadi banknya nggak ada hukuman ya? Yang ketiga, banknya bisa saja. Banknya kemudian di pengurusnya dilakukan fit and proper ulang. Kita akan temukan fakta berikutnya.